Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari sering menjadi waktu paling sunyi dalam hidup manusia. Saat aktivitas berhenti dan suasana mulai tenang, banyak orang mulai merasakan kekosongan di dalam hati. Ada yang tersenyum di siang hari, tetapi menangis diam-diam di malam hari. Ada yang terlihat kuat di depan orang lain, tetapi sebenarnya lelah di dalam batin. Ada yang memiliki banyak hal secara duniawi, tetapi jiwanya tetap merasa kosong. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa kepenuhan sejati tidak ditemukan dalam dunia, melainkan di dalam Kristus. Sahabat terkasih, mari kita membaca bersama Kolose 2 ayat 9-10. Sebab dalam dialah berdiam segala jasmaniah, seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Sahabat terkasih, Paulus berkata, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Artinya, Kristus cukup. Dia sanggup memenuhi hati yang kosong, menguatkan jiwa yang lelah, dan memberikan damai yang tidak dapat diberikan dunia. Sahabat terkasih, ada seorang pria bernama Adrian. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses di kotanya. Rumahnya besar, mobilnya mahal, bisnisnya berkembang. Banyak orang iri melihat hidupnya. Tetapi setiap malam, Adrian sulit tidur. Ia sering duduk sendirian di ruang tamunya yang megah sambil memandang lampu kota dari jendela besar rumahnya. Semakin malam, semakin terasa kosong. Ia mencoba mengisi hidupnya dengan banyak hal. Liburan, hiburan, pekerjaan, relasi, bahkan pesta. Tetapi setelah semuanya selesai, kekosongan itu tetap ada. Suatu malam, ia pulang sangat larut. Rumah besar itu terasa sunyi sekali. Di sudut lemari, ia menemukan Alkitab lama milik ibunya yang sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Alkitab itu penuh coretan kecil. Saat membukanya, matanya tertuju pada Kolose 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Ia membaca ayat itu berulang kali. Dipenuhi di dalam Dia. Bukan dipenuhi oleh uang. Bukan dipenuhi oleh kesuksesan. Bukan dipenuhi oleh manusia. Tetapi dipenuhi oleh Kristus. Malam itu Adrian menangis. Untuk pertama kalinya ia sadar. Selama ini ia memiliki segalanya, tetapi tidak memiliki damai. Ia sukses di luar, tetapi kosong di dalam. Sejak malam itu, Adrian mulai kembali mencari Tuhan. Ia mulai membaca firman Tuhan, mulai berdoa, mulai hidup dekat dengan Kristus. Dan perlahan-lahan, damai Tuhan memenuhi hatinya. Masalah hidupnya memang belum langsung hilang. Bisnis tetap ada tantangan, tekanan tetap ada. Tetapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Hatinya tidak kosong lagi, karena Kristus tinggal di dalam hidupnya. Sahabat terkasih, banyak orang hari ini hidup seperti Adrian. Dunia mengajarkan lebih banyak uang akan membuat bahagia. Lebih banyak pengakuan akan memuaskan hati. Lebih banyak pencapaian akan memberi damai. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Hati manusia diciptakan untuk Tuhan. Karena itu, tidak ada sesuatu pun di dunia yang benar-benar
dapat mengisi jiwa selain Kristus sendiri. Sahabat terkasih, Kolose 2 ayat 9 berkata, "Sebab dalam Dialah berdiam segala jasmaniah, seluruh kepenuhan kealahan." Ayat ini menegaskan siapa Yesus sebenarnya. Yesus bukan sekedar guru agama, nabi, atau manusia baik. Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia. Di dalam Kristus ada seluruh kepenuhan Allah, kasih, kuasa, kekudusan, damai, dan keselamatan. Karena itu, Yesus sanggup menolong manusia sepenuhnya. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia-Nya. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dipulihkan Tuhan. Sahabat terkasih, Kolose 2 ayat 10 berkata, "Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa." Sahabat terkasih, banyak orang mencari kepenuhan hidup di tempat yang salah. Ada yang berpikir, kalau aku kaya, aku pasti bahagia. Kalau aku punya pasangan, hidupku lengkap. Kalau aku sukses, aku akan puas. Tetapi seringkali setelah mendapat semuanya, hati tetap kosong. Karena jiwa manusia tidak diciptakan untuk dipenuhi oleh dunia. Hanya Kristus yang dapat memenuhi hati manusia. Saat Tuhan hadir dalam hidup seseorang, ada damai di tengah badai. Ada pengharapan di tengah kesulitan. Ada sukacita yang tidak tergantung keadaan. Sahabat terkasih, Paulus berkata, "Kamu telah dipenuhi di dalam Dia." Artinya, nilai hidup kita tidak lagi ditentukan oleh kegagalan, masa lalu, penolakan, atau penilaian manusia. Di dalam Kristus, kita diterima, dikasihi, diampuni, dan berharga. Dunia bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Sahabat terkasih, malam hari sering menjadi waktu peperangan pikiran, kekhawatiran, ketakutan, penyesalan, dan beban hidup. Saat hati dekat dengan Tuhan, ada damai yang melampaui akal manusia. Damai Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hati tetap tenang di tengah masalah. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena di dalam Engkau ada kepenuhan hidup yang sejati. Ampuni kami jika selama ini kami mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Ajar kami untuk menemukan damai dan sukacita hanya di dalam Kristus. Penuhi hati kami malam ini dengan kasih dan hadirat-Mu. Tenangkan pikiran kami, kuatkan iman kami, dan mampukan kami beristirahat dalam damai-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, di dalam Kristus ada damai yang tidak dapat diberikan dunia. Dan ada kepenuhan yang menguatkan hati dalam setiap musim kehidupan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.